Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karya Heriana. Saya pengawas SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis. Di kesempatan ini, saya akan memaparkan praktek baik yang diberi judul pendampingan guru-guru di sekolah binaan dalam pembelajaran berdiferensiasi melalui strategi MKPS berbasis LMS. Nah, di pemaparan praktek baik ini menggunakan alur STAR, di mana yang pertama adalah situasi. Dapatkan bahwa mayoritas guru-guru belum menggunakan RPP atau modul ajar yang dikembangkan sendiri. Belum menganalisis capaian pembelajaran, membuat tujuan pembelajaran, dan menyusun alur tujuan pembelajaran untuk merancang pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan kebutuhan murid secara mandiri. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh pemahaman guru yang belum baik, ya, termasuk di dalamnya adalah pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sementara itu, pelatihan yang biasa dilakukan oleh pengawas adalah pelatihan yang berlangsung secara tatap muka, yang umumnya hanya terdiri dari satu kali pertemuan, dan ada juga yang dua kali pertemuan, yang hal tersebut dirasa belum memenuhi kebutuhan guru akan pelatihan dari pengawas. Praktek baik ini dirasa sangat penting untuk dibagikan kepada pengawas sekolah yang mengalami hal yang sama, yaitu mengalami kurang efektifan ketika melakukan pendampingan kepada guru-guru di binaan melalui eh, metode training atau pelatihan. Ya. Oleh karena itu, maka praktek-praktek ini diharapkan menjadi solusi, ya, bagi pengawas sekolah dalam melaksanakan pendampingan kurikulum merdeka dengan mengintegrasikan pemanfaatan teknologi sehingga proses pendampingan dengan metode training ini atau pelatihan ini bisa berjalan secara efektif dan efisien. Namun tantangan yang saya hadapi ketika mengimplementasikan strategi MKPS berbasis LMS ini adalah yang pertama, kondisi guru yang beragam, ya, beragam dalam hal eh, penggunaan teknologi ini, yaitu LMS dan Google Meet ini menyebabkan satu tantangan tersendiri bagi saya sebagai pengawas sekolah. Kemudian yang kedua, pemanfaatan strategi MKPS dalam pendampingan kurikulum merdeka itu membutuhkan waktu sekitar 2 sampai dengan 3 minggu. Kemudian pembuatan LMS, pelatihan MKPS ini membutuhkan waktu beberapa hari. Tantangan berikutnya adalah bahwa jadwal kegiatan JIMIT yang dilakukan sore hari menjadikan sebuah tantangan tersendiri untuk bagi bagi saya sebagai pengawas sekolah untuk memotivasi teman-teman guru di sekolah-sekolah binaan. Kemudian yang terakhir, tantangan yang saya hadapi adalah yaitu ketika kegiatan di dalam tahap penguatan, maka dibutuhkan satu pengaturan waktu agar kegiatan itu tidak bentrok dengan jadwal mengajar. Langkah berikutnya atau alur berikutnya yaitu aksi. Di aksi ini melalui strategi MKPS ini yang terdiri dari 4 langkah, ya, 4 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap mandiri. Kegiatan ini berupa kegiatan asinkronus di LMS, yaitu pengawas sekolah melakukan mentoring, ya, tentang bagaimanakah perencanaan pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Kemudian di langkah yang kedua yaitu tahap kolaborasi, yaitu kegiatan ini merupakan sinkronus secara daring melalui Jimit. Guru-guru berdiskusi eh, tentang bagaimana perencanaan berdiferensiasi. Kemudian langkah yang ketiga, tahapan yang ketiga yaitu tahapan penguatan. Yaitu ini kegiatan sinkronus secara tatap muka di sekolah. Ini berupa coaching, ya, dalam menguatkan konsep. Kemudian yang terakhir, yang terakhir yaitu saji implementasi. Kegiatan ini merupakan kegiatan asinkronus di LMS, yaitu bagaimana eh, guru mengirimkan atau membuat atau menyusun, ya, rencana pembelajaran yang
akan dilakukan. Nah, ini di tampilan LMS-nya di aksi nyata ini. LMS ini terdiri dari pendahuluan, di sini akan disampaikan pengantar pelatihan, kemudian informasi dan pengumuman, kemudian sebagai komunikasi ya, bahan komunikasi di LMS, kemudian juga bahan pendukung yang terdiri dari buku panduan dan lain sebagainya. Kemudian ada eh, alur mandiri itu ya, kolaborasi, penguatan serta saji implementasi, kemudian juga di situ ada penutup. Bagaimana eh, guru bisa mengakses CP sesuai dengan mapel mereka masing-masing, kemudian melihat contoh tujuan pembelajaran, melihat contoh ATP, melihat contoh modul, atau juga melihat contoh RPP. Di sini pengawas sekolah tidak membuat itu, pengawas sekolah menyambungkan dengan PM. Kolaborasi terdiri dari dua, ya, kolaborasi sesi satu, yaitu ketika guru-guru berdiskusi dengan rekan-rekannya, satu kelompoknya, ya, di mana satu kelas pelatihan yang terdiri dari 12 orang guru ini dibagi ke dalam beberapa kelompok, di mana satu kelompok terdiri dari beberapa sekolah, ya, di mana satu kelompoknya itu satu mata pelajaran, sehingga eh, ini bisa mengatasi kesulitan guru ketika melakukan ketika mereka mendapatkan pelatihan dengan cara seperti biasa di satu sekolah, yang mereka tidak dapat berinteraksi dengan guru-guru sekolah lain dalam satu mapel, sehingga di sini mereka akan berinteraksi ya, bagaimana berdiskusi tentang eh, analisis capaian pembelajarannya, menyusun TP, ATP, dan sampai kepada merencanakan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian di kolaborasi yang kedua, yaitu sesi kedua, yaitu para guru-guru melakukan presentasi terhadap hasil diskusinya. Saya sebagai pengawas sekolah datang ke sekolah-sekolah di tempat guru-guru bertugas, di mana hal ini melakukan sebuah percakapan coaching ya, untuk menggali persoalan-persoalan, sehingga dan mereka umumnya memiliki apa ya, rencana dan juga solusi begitu ya, ketika terkait dengan persoalan-persoalan yang mereka dasi. Di kegiatan ini guru akan membuat membuat rencana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi setelah mereka berdiskusi pembelajaran, dan ini ada yang berupa RPP gitu ya, ada juga yang berupa modul ajar, dan mereka akan mengirimkan hasil eh, perencanaan pembelajarannya itu, penyusunan perencanaan pembelajaran itu ke dalam LMS. Setelah proses pelatihan didapatkan bahwa ternyata pemahaman guru-guru sekolah pembinaan tentang pembelajaran diferensiasi itu menunjukkan angka yang eh, cukup menggembirakan, di mana yang pertama, pemahaman mereka terkait dengan diferensiasi konten adalah skor yang didapatkan itu rata-rata 3,14. Ini kategori baik. Kemudian dalam hal diferensiasi proses itu 3,20, ini pun kategori baik. Dan yang terakhir, diferensiasi produk, skor yang didapatkan adalah sebesar 3,39, ini pun dalam kategori. Para guru sudah memiliki rencana pembelajaran hasil karyanya sendiri, sehingga ketika melakukan proses pembelajaran, guru-guru itu lebih apa ya, lebih menjiwai, lebih percaya diri, lebih memahami apa yang mesti dilakukan, dan apa tujuan pembelajaran apa yang akan dicapai, prosesnya seperti apa, dan asesmennya seperti apa. Karena betul-betul perencanaan yang dimilikinya itu hasil karya mereka sendiri. Nah, demikian pemaparan praktik baik yang telah saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat, dan semoga hal kecil yang saya lakukan ini memberikan sumbangsih terhadap peningkatan mutu atau kualitas pelatihan yang dilaksanakan oleh pengawas sekolah, sehingga itu bermuara terhadap meningkatnya mutu pembelajaran di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.